Salam. Oh sorry, yang video. Iya lagi anak-anak kan lagi itu, lagi kelas yang Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk bisa belajar dengan ibu-ibu di pengajian ibu-ibu At-Thohir. Masya Allah, semoga Allah melimpahkan nikmat iman dan Islam bagi kita semua dan keluarga, dan tidak lupa sholawat serta salam kita kan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Oke, ini saya merangkap moderator sama pembaca. Sebenarnya saya ini hanya membacakan insyaallah. Ya, insyaallah. Seperti sudah di share di flyer, ya ibu-ibu sempat cari nggak tentang Ummu Haram radhiyallahu anha? Bukan sekarang, kemarin-kemarin. Ya, Masya Allah, nanti kita akan kayaknya kurang populer ya. Padahal beliau adalah salah satu sahabat yang nanti dijanjikan dua hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah surga. Masya Allah. Ya, pertama-tama insya Allah saya akan bacakan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, surat pendek, ayat pendek ya, 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ada yang tahu artinya? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah
kepada Allah, dan jadilah kamu sekalian ma'as shodiqin, termasuk dari orang-orang yang sodik, yang menjunjung kebenaran, yang karena Allah. Ya, ini sebenarnya inti dari tema dari sahabiah Ummu Haram. Maka judulnya adalah pentingnya sidqun niyah. Ada yang pernah dengar sidqun niyah? Belum. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang everyday thing, setiap hari. Cuma mungkin istilahnya itu beda ya. Saya juga baru ketika membaca tentang Ummu Haram ini, menyimak itu, ternyata ada istilahnya sidqun niyah. Sidqun dari sidik gitu ya, benar. Niyah itu ya niat, ya intention. Tapi di sini yang dimaksud adalah niat yang benar-benar tulus, yang sungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah. Itu sidqun niyah. Ibu tadi kesini niatnya apa? Ayo, ngaji, dinner, ketemu teman. Masya Allah. Mudah-mudahan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan nanti kita akan kembali ke sidqun niyah. Sekarang kita akan masuk ke siapa sih Ummu Haram. Nama lengkapnya adalah Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar al-Ansariyah an-Najariyah al-Madiniyah. Hafal nggak? Masya Allah. Ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa beliau adalah seorang sahabiah dari kaum Ansor. Ya, Ansor berarti yang penolong, ya, penolong kaum muslimin yang mereka tinggal di Madinah. Ya. Nah, kalau ibu-ibu biasanya kalau namanya Ummu Haram, apa yang dipikirkan? Maksudnya namanya Ummu Haram, berarti itu asalnya dari mana? Ibunya haram atau masih haram gitu ya. Tapi biasanya kan ibunya gitu ya, kayak kunyah, kayak nickname. Misalnya Mbak Bibah siapa putranya yang pertama? Ummu Zaid gitu kan, ibunya Zaid gitu. Tetapi Ummu Haram ini bukannya dari anaknya, jadi dia nggak punya anak haram, namanya Haram, ya. Tetapi dia adalah adiknya. Tapi ya jadi pada biasanya gitu ya, terutama pada masa itu, mungkin sekarang juga kadang-kadang kalau kita punya anak banyak gitu ya, kan ada adik yang suka deket gitu ya sama kita gitu, saya yang lebih tua gitu loh. Nah itu jadi kayak ngayomi adiknya gitu. Nah Ummu Haram ini juga seperti itu. Jadi namanya saya cari itu nggak ada nama aslinya siapa itu Ummu Haram. Tapi yang di buku-buku itu hanya Ummu Haram karena dia punya adik kecil namanya Haram dan dia itu seperti ibunya Haram karena teker haram gitu ya. Nah masalah haram, kenapa ini ada dari Syekh Umar Sulaiman juga membahas kenapa namanya haram. Bisa jadi haram itu kan kayak Masjidil Haram gitu ya, suatu kehormatan gitu. Nah ya bisa jadi itu, atau tadi di urutan nama-namanya itu ada memang kakek-kakeknya yang bernama Haram gitu. Bisa jadi kalau kita kan sampai sekarang pun kalau kasih nama anak kadang-kadang namanya kakeknya, namanya ini neneknya kayak gitu. Ya, tapi itu haram. Nah,
ternyata Ummu Haram ini adalah kakak perempuan dari sahabat yang sangat hebat, yaitu Ummu Sulaim. Kali ini dengar nggak? Suka dengar nggak? Ummu Sulaim, suka dengar nggak? Nggak juga. Nah, sekarang kalau nggak dengar, tahu Anas bin Malik nggak? Kalau ada hadis Anas ibnu Malik. Nah, jadi Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Jadi kenapa? Nah sekarang kita harus juga tahu nih, karena banyak sejarahnya beliau ini, banyak yang dipetik. Ya. Jadi Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, dan Ummu Haram ini bibinya Anas bin Malik. Tapi sama dengan Ummu Sulaim, Ummu Sulaim dan Ummu Haram, ternyata Ummu Sulaim itu nggak punya anak Sulaim. Sulaim itu adiknya lagi. Jadi gitu ya, kalau orang Arab itu kunyahnya, nickname-nya itu bisa karena anaknya gitu ya, Abu Muhammad atau Ummu Muhammad, atau bisa saudaranya gitu, adiknya, atau bisa kayak Abu Hurairah karena pencinta kucing kan, bukannya dia punya anak kucing. Ya, seperti itu, Masya Allah. Jadi beliau adalah saudari perempuan, saudari kakaknya Ummu Sulaim. Ini Ummu Haram binti Milhan. Ya. Nah, beliau dua-duanya ini saling berkaitan ya. Ummu Sulaim dan Ummu Haram itu mereka masuk Islam pada zaman awal-awal kenabian. Masya Allah, mereka itu tinggal di Madinah. Tapi mereka sangat haus dengan keislaman itu. Mereka datang ke Makkah gitu ya, dan mereka menyatakan keislamannya. Masya Allah. Kalau perempuan ya, kalau traveling kayaknya kan gimana gitu. Tapi Madinah Makkah kan jauh gitu ya. Masya Allah, mereka itu sangat gigih, sangat semangat untuk mencari Islam ini, keimanan ya. Masya Allah. Nah, sekarang sebentar. Ummu Haram. Sekarang kita balik dulu ke Ummu Sulaim. Ini ada sebuah pelajaran penting. Ibu-ibu pasti ingat bahwa Ummu Sulaim itu pernah menikah dengan suaminya Tolhah, ya, sahabat Abu Tolhah. Maharnya apa? Islam. Maharnya adalah Islam. Nah ini bisa jadi contoh sampai sekarang gitu ya, sampai saat ini perempuan itu kalau misalnya ada orang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, kita bargain gitu. Kamu boleh menikahi saya, tapi kamu harus masuk dalam itu, boleh. Itu ada contohnya, yaitu Ummu Sulaim dan Abu Tolhah. Abu Tolhah ini pedagang kaya raya di Makkah. Dan saat itu masih belum masuk Islam. Berapa kali dia merayu Ummu Sulaim, tapi tetap Ummu Sulaim menjawab, kalau kamu mau menikahi saya, masuk Islam. Maharnya itulah syahadat. Ini Masya Allah. Jadi kalau ada mungkin anak-anak kita gitu ya, saudara-saudara kita yang menikah, masuk Islam karena menikah, nggak apa-apa, kan ada contohnya. Tetapi sebagai perempuan, coba contohlah Ummu Sulaim. Ya, dia tidak sekedar menikah dengan seseorang yang dia minta sebagai mahar, bukan untuk kesenangan semata. Nah, itu kan bedanya ya. Nah, bedanya. Jadi kita harus memang mau mengajak dia untuk masuk Islam karena memang itulah jalan yang seharusnya dilakukan, seharusnya ditempuh. Bahwa dia harus masuk Islam kalau ingin menikah dengan saya misalnya. Seperti itu. Ini juga penting gitu, untuk anak-anak kita semuanya.
Kemudian, nah sekarang balik ke Ummu Haram. Ya, Ummu Haram, Ummu Haram itu juga punya eh, eh, pernah menikah 2 kali. Ya, yang pertama adalah Amr bin Qais. Itu keluarganya Ummu Sulaim itu ketika Islam datang itu masuk Islam semua, masya Allah. Ya, suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya itu semuanya masuk Islam, masya Allah gitu. Ya, kecuali suaminya Ummu Sulaim. Nah, suaminya Ummu Sulaim itu tidak masuk Islam, tidak Muslim. Tapi kemudian kan mendapatkan Abu Thalhah yang mau masuk Islam. Nah, Ummu Haram ini pernah menikah dengan sahabat namanya Amr bin Qais. Itu beliau juga masuk Islam di awal dan bersama anaknya beliau meninggal di perang Uhud. Nah, setelah meninggal beliau menikah lagi dengan namanya sahabat Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit ini dijuluki oleh Umar bin Khattab dengan laki-laki yang memiliki 1000 kekuatan. Masya Allah. Kekuatan apa? Kekuatan fisik, bisa berperang, bisa melawan ratusan orang dalam sekali. Beliau memang ini ya, ahli perang. Tapi juga ahli ibadah. Karena beliau itu masuk Islam sejak awal gitu. Ibadahnya juga sangat kuat. Itu dijuluki oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang sangat picky kalau kasih julukan, nggak sembarangan gitu. Tapi Ubadah ini bin Somit ini, masya Allah, ini sangat dimuliakan gitu ya. Beliau seorang keturunan orang hitam, pernah dibully gitu. Nah, di sini juga nanti kalau ada yang membahas tentang Ubadah itu tentang rasisme gitu ya dalam Islam itu. Sekarang kita balik ke Ummu Haram. Ayah, makasih. Ummu Haram. Tadi sudah asalnya, namanya, kemudian keluarganya, gitu ya. Nah, sekarang keteladanannya. Ya, apa kaitan? Apakah ada kaitan Ummu Haram dengan Rasulullah SAW? Ternyata ada. Ummu Haram dan Ummu Sulaim, saudara perempuannya, itu ternyata masih bibinya Rasulullah SAW. Insya Allah ya, mereka dari Madinah. Ingat ibunya Nabi SAW aslinya kan Madinah. Ya. Dan juga ada yang menyebutkan mereka menjadi keluarga karena persusuan. Nah, susuan gitu. Dan Rasulullah SAW sangat dekat dengan Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Kedekatannya gimana? Jadi hampir setiap hari Rasulullah SAW itu mengunjungi rumahnya. Itu kan sangat dekat ya. Kalau kita nggak dekat, nggak mungkin kita datang ke rumahnya, apalagi ngendong, terus dikasih makan sama Ummu Sulaim itu. Ini Rasulullah SAW. Dan jadi beliau itu salah satu keutamaannya itu ya, beliau itu bibi dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat mencintai keluarganya, Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Karena apa? Itu tadi, keluarganya itu semuanya mengutamakan Islam, mengutamakan mereka tuh berkorban gitu ya, dengan gigih untuk berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW semakin mencintai keluarganya. Nah, ini suatu hari, ini ada hadis yang terkenal. Telah diceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah. Ia mendengar Anas bin Malik
Jadi Anas bin Malik itu keponakannya Ummu Haram. Ya, Masya Allah. Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Haram di rumahnya. Kemudian Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Saking dekatnya ya, Masya Allah. Apa nggak cuma orang Jawa, orang Indo nih. Di pangkuannya Ummu Haram, kemudian dicari kutunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu apakah ada apa enggak, saya nggak tahu. Allah alam. Tapi ini menunjukkan suatu kedekatan, Masya Allah, kemuliaan Ummu Haram di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tertidur, lantas bangun dan tertawa. Kata Ummu Haram, saya bertanya, apa yang menjadikanmu tertawa ya Rasulullah? Ingat tertawanya Rasulullah enggak? Hahaha gitu ya. Tertawanya Rasulullah itu kalau ibu-ibu membaca tentang sifat-sifat, tentang kepribadian Rasulullah SAW, ketawanya itu hanya ini aja, lebar gitu aja, gitu. Ya, senyum ini aja, nggak ada suaranya, gitu, gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian apa yang menjadikanmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekian orang dari umatku diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang fi sabilillah. Mereka mengarungi permukaan lautan sebagai raja-raja di atas permadani, atau dengan redaksi seperti raja-raja di atas permadani. Ishak ragu kepastian redaksinya. Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan aku di antara mereka. Masya Allah, ya langsung gitu loh. Nabi SAW bermimpi ini nanti akan ada perang. Ini belum kejadian. Ya, baru dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti umatku akan berperang di lautan. Ummu Haram langsung meminta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikan diriku di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Nabi SAW itu enggak, oh kamu perempuan, enggak usah, gitu. Ini kan perang, enggak. Masya Allah ya, Nabi SAW itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini Insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kepalanya, kemudian bangun dengan tertawa. Maka aku, Ummu Haram, ini tertawa yang kedua ya, kalau nggak salah ini. Ummu Haram bertanya, apa yang menjadikan dirimu tertawa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ada beberapa manusia dari kalangan umatku menjadi pejuang fi sabilillah, dan seterusnya sebagaimana di atas. Ummu Haram berkata, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan diriku di antara mereka. Nabi menjawab, Nabi bersabda, engkau termasuk yang pertama. Nih, Masya Allah ya. Ini salah satu ciri-ciri para sahabat itu kalau ada Nabi itu memberikan suatu petunjuk, mereka ingin rebutan, ingin yang pertama, gitu. Ya, ini banyak ceritanya, gitu ya. Jadi ingin yang pertama, ya Rasulullah doakan aku, karena Rasulullah SAW itu doanya kan mustajabah ya, Masya Allah. Ya, tapi itu semangatnya ini, Masya Allah. Dan apakah ini lanjutan dulu ya hadisnya. Kemudian Ummu Haram mengarungi lautan di zaman pemerintah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan hewan tunggangannya terpeleset ketika keluar dari lautan sehingga Ummu Haram terjatuh dan meninggal. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ceritanya itu mimpi Nabi SAW itu jauh
jauh sekali sebelum kejadian ini terjadi, perang ini terjadi. Karena kejadian itu, ketika kejadian itu terjadi, itu Nabi SAW sudah meninggal. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika jadi pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau itu kan melakukan ekspedisi ya keluar Makkah gitu ya. Dan pada saat itu ini saya kurang paham, mohon maaf kalau ada yang salah nanti. Kalau tidak salah itu ketika memenangi peperangan dengan Romawi, ya. Nah, ketika menang, umat Islam, kaum muslimin itu dihibai kapal. Nah, kapal, padahal Makkah itu di mana? Di desert kan, di gurun. Buat apa gitu? Buat apa gitu? Nah, sahabat Muawiyah sempat meminta ke Khalifah Umar bin Khattab untuk ayo kita bikin armada perang laut gitu. Tapi Umar bin Khattab tidak menyetujui. Nah, baru setelah Khalifah Utsman bin Affan mereka kemudian membuat ini armada perang dari laut gitu ya. Apa Mbak Navy? Iya. Dan siapa yang ditunjuk menjadi pemimpinnya? Tidak lain adalah suaminya Ummu Haram, yaitu Ubadah bin Somit, laki-laki yang memiliki 1000 kekuatan. Ini Masya Allah ya. Yang kedua, karena yang pertama sudah meninggal ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud suami pertamanya sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah Ubadah bin Somit. Itu beliau memang panglima perang gitu ya. Dan beliau diutus menjadi panglimanya armada lautan. Itu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu Ummu Haram itu umurnya berapa? 75 tahun. Masya Allah. Mungkin kalau kita mikir pasti udah berubah nih ya. Pikirannya udah nggak mungkin ikut perang gitu. Kan udah sepuh gitu ya. Udah tua gitu. Tapi tidak beliau. Beliau tidak. Ini beliau itu sekali punya niat. Ini di sini ya. Ini salah satu contoh yang menunjukkan sidquniyah tadi. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak berubah. Jadi selalu dipegang ya, selalu dipegang niat itu. Karena memang tujuannya untuk mencari ridho Allah. Gitu. Apapun kejadiannya gitu, meskipun sudah tua, tetap ingin pergi. Apalagi suaminya yang memimpin. Ini. Ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian mereka akhirnya pergi gitu ya, naik kapal dengan suaminya menjadi pemimpin pasukan itu. Nah, pada saat ini tadi di hadis tadi ya, ketika beliau turun di namanya itu Pulau Cyprus. Pulau Cyprus itu saya cek itu di atasnya Egypt, di bawahnya Turki. Ya di tengah itu pulau kecil. Ya. Nah, ketika baru walau alam apakah itu mereka sudah perang atau tidak, tapi ketika sampai di Pulau Cyprus itu dengan semangatnya Ummu Haram ini naik kuda dari turun gitu ya dari kapal. Nah, ketika naik kuda itu turun, kudanya itu apa sih istilahnya? Kayak ini oleng gitu ya.
jeglakan apa itu ya. Akhirnya beliau jatuh dan meninggal dunia. Ya, itulah dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tadi di awal saya sebutkan bahwa Ummu Haram dijanjikan dua hal oleh Allah. Yang pertama adalah surga bersama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim saudara perempuannya juga dijanjikan surga. Tapi Ummu Haram ada satu lagi, yaitu menjadi syahid. Menjadi syahid di jalan Allah. Ini Masya Allah ya. Betul, betul. Jadi pada masa hidupnya Ummu Haram ini pernah meriwayatkan sebuah hadis. Intinya seperti ini. Barang siapa sakit di laut, kemudian meninggal di laut, maka dia menjadi syahid. Dan barang siapa tenggelam, maka dia memiliki dua syahid. Ini Masya Allah. Dan meninggalnya seperti itu. Karena beliau itu niatnya berperang. Iya, itu Masya Allah ya. Itu. Betul, betul. Ya, karena sudah di lautan ya, di tengah lautan. Betul, betul. Iya. Alam dibilangnya di sini whoever drown gitu. Barang siapa yang tenggelam pun mendapatkan syahid. Iya. Kalau tidak tenggelam dan tidak bisa meneruskan perjalanan, kemudian meninggal pun menjadi syahid. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Ini Masya Allah ya. Ini terjadi kalau tidak salah tahun 27 Hijriyah. Ini pada Khalifah Utsman bin Affan. Nih, Masya Allah. Ya, jadi sedikit ringkasan ya tentang kemuliaan Ummu Haram. Ya. Ini Ummu Haram dan Ummu Sulaim itu kakak adik yang Masya Allah punya tempat yang sangat spesial di bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu tadi ya, kembalinya ke sidkuniyah itu tadi, yaitu sidkuniyah adalah niat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar karena Allah gitu. Jadi nggak cuma niat aja. Kadang-kadang kalau niat di tengah kan biasanya agak melewat sedikit. Apalagi terakhir ini tidak. Ummu Haram ini menunjukkan dari awal sampai akhir beliau sangat memegang teguh kepada niat beliau, ini ya, untuk berjuang di jalan Allah dan Rasulnya ini. Dan sidkuniyah ini juga berkaitan dengan sidkun natijah, yaitu kesungguhan tujuannya apa ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kita harus jelas gitu, dan ini tujuannya untuk apa, apakah untuk to please Allah gitu ya, ataukah tidak. Dan nanti akan terrefleksi pada sidqul amal. Jadi pada perbuatan yang memang sungguh-sungguh, yang benar-benar gitu ya, nggak cuma ya udah gitu, udah ngelakuin ya udah gitu. Nah, di sini sebenarnya ini reminder buat saya. Kenapa saya memilih ini? Karena saya kadang-kadang masih pelin-pelan ya. Jadi dengan kesempatan ini adalah reminder terutama buat diri saya sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar kita niatkan karena Allah gitu. Dan tidak hanya di awal, tapi di tengah maupun sampai akhirnya gitu. Itu dunia. Kemudian yang kedua adalah Ummu Haram keluarganya. Ya tadi keluarganya, suaminya, gitu, anak-anaknya, mereka itu syahid di jalan Allah. Mereka itu berperang di jalan Allah dan menjadi syahid. Hampir semuanya masuk Islam dan mereka ikut berperang di jalan Allah. Ini menjadi pondasi
untuk kita harus menguatkan keluarga kita, gitu loh. Jadi dari kita sendiri. Kalau kita kuat, keluarga kita kuat, keluar pun insya Allah mau badai seperti apa gitu ya, insya Allah kita akan bisa melalui. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir apalagi ini? Itu tadi ya, tentang karena kejadian dari Nabi SAW bermimpi dan bercerita, menyampaikan kepada Ummu Haram sampai itu kejadian itu jaraknya jauh sekali, gitu ya. Itu, tapi apa yang kita harus yakin bahwa apa yang Rasulullah SAW sampaikan, gitu ya, semuanya adalah dari Allah dan pasti terjadi. Gitu. Dan pasti terjadi meskipun waktunya tidak sekarang juga gitu. Dan ini juga buat reminder untuk kita harus banyak berdoa meskipun doa itu enggak langsung dikabulkan gitu. Insya Allah itu aja dari saya. Berikutnya pertanyaan. Langsung hadiah aja. Iya. Nggak usah ini ya, nggak usah nanya apa namanya, nanti cari sendiri di Google. Kisah Ummu Haram binti Milhan. Itu ibu-ibu akan ketemu. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Kayaknya udah pinter-pinter semua deh. Atau nggak pernah dengar ini cerita. Ya, kalau ingin ini tadi kita ingat kalau Anas bin Malik pasti sering dengar Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik. Nah, Ummu Haram ini adalah bibinya, ya. Ini adalah kakak dari ibunya Anas bin Malik. Yang ketinggalan tadi. Ya, insya Allah. Kalau nggak ada, kita langsung ke ini, kuis atau gimana, Mbak Taufik? Nggak ada, alhamdulillah. Yang pertama, apa hubungan Ummu Haram dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bibinya dari mana? Ya. Ya, betul. Masya Allah. Jadi mahram ya. Ummu Haram itu mahramnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat hadiah, alhamdulillah. Mbak Habibah. Ya. Yang kedua. Siapa suami Ummu Haram? Dua-duanya, sebutin. Teh Linda Ubadah bin Somit itu suami kedua, ya boleh itu. Kalau yang pertama yang meninggal menjadi syahid di Uhud, yang ketinggalan tadi soalnya. Ayo yang awal-awal tadi datangnya lupa. Amr bin Qais, bukan Kias, Qais. Belum. Ya. Kemudian di mana Ummu Haram meninggal dunia? Bukan. Mbak Ayu.
Cyprus Island. Jadi makam beliau juga di Cyprus Island. Ya, ya, antara Turki dan Egypt itu di tengah-tengah itu ada pulau namanya Cyprus. Ya, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang itu masih ya. Mereka membuat masjid atas nama Ummu Haram ini, Masya Allah. Oh ya, dua-duanya suami istrinya, Ummu Haram dan Ubadah, mereka adalah sahabat couple yang mendirikan pertama kali madrasah Quran di Palestina. Ini Masya Allah. Ya, suaminya Ubadah bin Somit itu makamnya itu di, kalau nggak salah, di compound ini Masjid Al-Aqsa. Ya, ini Masya Allah ya. Ya, satu lagi Mbak. Ya, kan meninggal. Yang pertama suaminya meninggal ketika perang Uhud bersama anaknya. Ini ada cerita ya. Pada saat itu kalau orang Arab itu ketika meninggal kan menangis gitu, wail gitu apa? Oh gitu ya. Kalau ada orang meninggal itu ya teriak-teriak. Nah, pada saat suaminya yang namanya Amr bin Qais ini meninggal di Uhud dengan anaknya, salah satu anaknya itu Ummu Haram sangat tenang ya. Beliau itu akhlaknya ini ya, Masya Allah. Ketika pada saat itu belum disahkan, belum ditetapkan, nggak boleh, belum diharamkan untuk yang teriak-teriak nangis-nangis itu belum. Tapi beliau itu sudah menerapkan akhlak. Iya. Jadi beliau itu tenang dan normal bersedih, dan kemudian beliau hanya berduka sedikit sejenak, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah menunjukkan beliau itu seorang muslimah yang sangat taat gitu ya. Ya, ada lagi? Sudah ya Mbak? Satu lagi. Oh, pertanyaan tadi terakhir belum? Oh iya, Ibu. Karena bertanya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Ada pengumuman Mbak? Ada? Nah, ya. Semoga kisah yang mungkin sederhana ini bisa kita ambil manfaatnya ya, untuk kita semua, untuk kita terapkan di keluarga kita, di diri kita dan keluarga kita, dan yang terutama adalah untuk memperbaiki. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita nggak mungkin seperti Ummu Haram, gitu. Kita levelnya jauh dengan beliau. Tapi paling tidak, apakah kita sudah mencontoh, kita sudah punya, ketika kita bertekad, apakah tekad itu benar-benar karena Allah, ya, niatnya itu niat yang karena untuk mencari ridho Allah, ataukah tidak, itu. Dan ketika kita sudah berniat itu, apakah kita terus dipegang itu niat itu? Karena itu susah ya, itu setan itu sangat pinter mengganggu gitu. Tapi insya Allah kita sebagai muslim ada bentengnya gitu ya, dalam membaca zikir, terutama ini di bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah, Masya Allah ya. Jangan sampai kita lewatkan ya. Yang bisa puasa alhamdulillah, bisa perbanyak Al-Quran. Kalaupun misalnya kayak lagi nggak sholat, saya astagfirullah, banyakin zikir, apa aja, istighfar, sholawat gitu ya, apa aja. Jangan sampai kita melewatkan hari-hari mulia ini tanpa ada sesuatu yang istimewa. Karena untuk mencari ridha Allah SWT. Itu aja, Ibu-ibu, kita tutup ya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf lahir dan batin, semua yang benar datang dari Allah, yang salah semuanya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stay there. Saya mau di belakang. Hadiahnya masih banyak. Masih di bawah. Di luar kota saya. Saya di luar kota. Kotanya fotonya. Foto duluan. Kalau foto duluan aja. Assalamualaikum. 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 Duduk gitu. Ada yang duduk boleh depan kali atau tutup. Nah. Ayo Linda, tinggal. Ayo. Punya Biba? Fotonya di itu. Paspor. Ada lagi yang mau? Ini share aja lah. Tinggal pencet yang gambar itu loh, gambar klik-klik itu. Klik-klik. Salah, gambar foto maksudnya. Mira, sekarang nggak foto? Sini ya. Ngeliatin aja. Eli, lihat itu.